Perusahaan e-commerce enabler Jet Commerce mengumumkan penyelesaian putaran pendanaan keduanya sebesar lebih dari 60 juta dolar Amerika atau sekitar 900 miliar rupiah. Putaran pendanaan seri B ini dipimpin oleh beberapa perusahaan modal ventura dunia seperti Jinqiu Capital, Hayden Hill Capital, dan Zhejiang Silk Road Fund. ATM Capital yang terlibat dalam putaran perdana seri A lalu turut berpartisipasi kembali dalam seri ini bersama Hui Capital dan investor lainnya. Founder and CEO Jet Commerce Group Oliver yang mengatakan bahwa tambahan dana baru ini akan digunakan untuk memperkuat infrastruktur ekosistem Jet Commerce, merekrut lebih banyak talenta lokal profesional, melakukan riset dan pengembangan teknologi, serta memperkuat kemampuan perusahaan dalam melakukan inkubasi merek. Jet Commerce berdiri di Indonesia pada tahun 2017 dan telah berekspansi ke 5 negara Asia lainnya seperti Thailand, Vietnam, Filipina, China, Malaysia dalam 5 tahun terakhir ini dan telah memiliki lebih dari 1.000 tenaga kerja dan 90%-nya merupakan talenta lokal di setiap negara. Kini perusahaan tengah mempersiapkan ekspansi selanjutnya ke 2 negara lainnya yaitu Brazil dan Singapura. Guna semakin memperkuat bisnis regionalnya, pada tahun 2020 silam, Jet Commerce pun membentuk grup perusahaan dan mendirikan kantor pusatnya di Hangzhou, China. Berkat kehadiran Jet Commerce Group, kini perusahaan telah berhasil bermitra secara regional dengan beberapa brand kenamaan dunia seperti Oppo, Unicharm, DJI, Nivea, Shiseido, dan Foreo. Berbagai sumber untuk Adex Channel. Ya, dan untuk membahas tema menarik kali ini mengenai kembangkan usaha lewat startup e-commerce enabler, sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Agustina Putri Wijaya, Direktur Marketing Jet Commerce Indonesia. Selamat pagi Bu Agustina, apa kabar? Selamat pagi Pak. Baik, luar biasa Bu Agustina, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini di Power Breakfast. Soal Jet Commerce begitu ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut, saya ingin awali dulu dengan pertanyaan pertama, yaitu apa yang kemudian menjadi challenge utama dari sebuah usaha untuk masuk ke dalam platform e-commerce, terutama dari temuan Jet Commerce sejauh ini? Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau misalnya dikatakan dari menjadi challenge bagi sebuah pelaku usaha itu adalah yang pasti behavior dari pasar online dan offline itu sama sekali berbeda ya, terutama dengan perilaku konsumen yang ada di sini. Lalu yang kedua itu adalah kompetisi di platform e-commerce itu sangat ketat. Jadi di sini ada 2 challenge yang utama. Nah, yang saya katakan offline dan online berbeda itu adalah dari sisi experience. Jadi di sini bagaimana sebagai pelaku usaha online itu harus bisa memberikan experience yang tidak kalah pentingnya dengan offline. Lalu kalau untuk kompetisi di platform e-commerce-nya sendiri, kita di sini harus sangat aware dengan kompetitor kita dan sangat transparan ya, terutama dalam hal harga dan juga strategi. Jadi di sini kita harus sangat banyak melakukan research terhadap market dan juga kompetitor. Challenge-challenge 2 ini yang paling utama sih Pak. Oke, tapi apa kemudian hal yang paling penting dilakukan untuk sebuah usaha sebelum masuk ke e-commerce, Bu Agustina? Yang pasti di sini dibutuhkan, tadi udah saya katakan sebelumnya, di sini yang paling penting itu adalah research, Pak. Jadi research dan analisa itu sangat dibutuhkan sekali sebelum kita memutuskan untuk masuk ke dalam dunia online. Karena kita harus sadar dulu, pertama, kita sebagai pelaku usaha, kita harus melihat posisi dari produk kita dan brand kita itu ada di mana. Jadi tidak semua brand ataupun produk itu bisa masuk ke platform tertentu. Nah, dalam platform e-commerce sendiri pun mempunyai beberapa karakteristik yang berbeda-beda. Jadi di sini journey-nya itu kita harus menempatkan diri kita juga dari sisi konsumen. Ketika kita sebagai konsumen online, ketika kita mencari produk kita sendiri, apa yang kita lihat, itu yang kita harus tempatkan, Pak, di sini. Lantas apa karakteristik dari e-commerce yang perlu diketahui oleh pelaku usaha sendiri? Karakteristik e-commerce yang perlu diketahui itu adalah pertama dari segi market, dari si platform itu sendiri. Karena kita tahu Indonesia tuh platformnya banyak ya. Dalam setiap platform itu mempunyai kecenderungan kategori sendiri-sendiri. Nah, itu yang kita harus tahu dulu. Oke, jadi itu yang memang harus dipahami oleh pelaku usaha. Oke, jika tadi step-step awalnya sebetulnya kita sudah pahami, tapi apa sebetulnya keuntungan berbisnis melalui platform e-commerce, Bu Agustina? Keuntungan melalui platform e-commerce ya, yang pertama itu adalah kalau dikatakan kalau offline itu kita harus sewa toko ya.
harus sewa toko, harus sewa store. Nah itu otomatis cost-nya juga cukup tinggi, karyawan juga harus banyak ya untuk merunningkan sebuah store gitu. Sedangkan kalau untuk online karena tidak perlu store, mungkin hanya perlu kantor ataupun gudang, nah itu kita bisa mengurangi cost di sini. Yang kedua itu adalah harga bisa lebih kompetitif. Kenapa? Karena mungkin ada cost-cost yang mungkin kita akan kurangi di online, membuat beberapa margin bisa dialokasikan untuk memberikan promosi lebih atau keuntungan lebih kepada customer online. Yang ketiga itu adalah karena namanya online itu kan 24 jam ya, hampir nggak pernah tidur. Nah, jadi jam berapapun kamu mau order, bisa terima order. Mungkin prosesnya besok, nggak apa-apa, tapi yang pasti ordernya itu tidak berdasarkan jam atau jam buka tutup toko itu sendiri gitu, Pak. Oke, jadi memang akhirnya cukup banyak sekali manfaat atau keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha dari sisi cost atau bahkan tadi sisi operasional yang bahkan 24 jam ini tidak ada halangan sama sekali. Lantas bagaimana kemudian Jet Commerce mewadahi para pelaku usaha untuk masuk ke platform e-commerce dan apa bedanya dengan menggunakan domain sendiri? Nanti kita akan bahas ya, Bu Agustina usai jeda di segmen berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami, Power Breakfast segera kembali sesaat lagi. Mari, makasih. Ya, kembali bersama kami dalam Power Breakfast dan tentunya masih bersama dengan Ibu Agustina Putri Wijaya, Direktur Marketing Jet Commerce Indonesia. Ibu Agustina, tadi kita sudah sempat membahas bagaimana sebuah usaha masuk ke dalam platform e-commerce. Tapi bagaimana perbandingannya jika dengan menggunakan domain sendiri? Adakah perbedaannya? Oke. Untuk domain sendiri biasanya kita sebutnya sebagai web store ya Pak ya di sini ya. Untuk saat ini sebenarnya tidak ada namanya limitasi antara harus pakai web store kah atau misalnya sebuah brand tuh harus hanya join kepada platform e-commerce tertentu. Jadi keduanya itu bisa berjalan bersamaan. Perbedaan keduanya itu adalah dari sisi traffic sih terutama. Untuk platform e-commerce sendiri karena mereka ada investment di marketing, ada investment traffic di luar, memang untuk traffic sendiri akan lebih besar ketimbang kalau kita menjalankan web store sendiri. Karena web store sendiri mungkin akan menggunakan lebih banyak cost ya untuk mempromosikan web store itu, menarik traffic ke dalam web store itu sendiri. Nah, tetapi sebenarnya kedua ini saling melengkapi, Pak. Banyak sekali brand yang sebenarnya memiliki web store juga, tetapi masuk juga ke dalam platform e-commerce karena kelebihan dari web store itu sendiri adalah biasanya untuk engagement kepada customer itu sendiri. Jadi biasanya misalnya mau launching produk limited edition atau mungkin ada sekedar ada newsletter atau segala sesuatu yang berhubungan dengan survei itu bisa dilakukan di web store. Nah itu sebenarnya dua-duanya bisa dijalankan dan perlu dijalankan sih karena lebih banyak channel online itu akan lebih banyak touch point ke customer itu sendiri, exposure akan lebih banyak. Oke, jadi memang akhirnya bisa berjalan beriringan, paralel, tapi memang tadi ada variabel-variabel yang membedakan begitu ya antara domain sendiri dan juga menggunakan platform e-commerce. Lantas jika sebuah pelaku usaha ingin mungkin menggunakan jasa Jet Commerce begitu Bu Agustina, apa yang bisa disediakan? Apa saja layanan-layanannya? Oke, layanan yang kita sediakan, yang pertama itu adalah yang pasti ketika kita bertemu dengan sebuah pelaku usaha, kita akan menganalisa terlebih dahulu pelaku usaha ini saat ini kondisinya itu sudah sampai ke fase yang mana nih misalnya. Kan banyak ya, misalnya brand yang baru mulai atau mungkin dia sudah join ke dalam online mungkin 1 tahun, 2 tahun. Nah, kalau misalnya sudah menjadi pelaku usaha online, kita lihat lagi pain point-nya di mana, masalahnya seperti apa. Kita akan gali lebih deep lagi sebelum kita memberikan solusi atau offering service yang kita berikan. Nah, di sini kita selain melakukan analisis, jadi kalau dibilang dari stepnya, dari mulai analisa, kita memberikan problem solving ya, berupa bisnis strategi. Di dalamnya itu meliputi beberapa hal, misalnya kalau misalnya trafficnya kurang, kita akan lebih banyak memberikan strategi dalam hal marketing. Terus kalau misalnya tampilan tokonya kurang, mungkin kita akan lebih banyak memberikan service dalam hal merchandising. Terus kalau misalnya customer service-nya kurang, kita akan berikan services dalam customer service. Atau mungkin yang paling terakhir itu adalah dalam hal order processing, karena di sini kita ada fulfillment center. Tetapi tidak menutup kemungkinan kadang ada pelaku usaha yang dia nggak mau pusing, akhirnya dia mengambil semua jasa services dari kami, yang kita sebut sebagai end-to-end solution. Gitu. Jadi fleksibel, ya. Pak. Jadi fleksibel sekali bagaimana kemudian assessment-nya tadi atau penilaiannya dari Jet Commerce terhadap pelaku usaha tersebut begitu nanti akan disesuaikan. Lantas variasi fee-nya seperti apa ini Bu Agustina jika boleh diinformasikan?
Oke, untuk variasi fee juga kita di sini termasuk fleksibel, Pak, karena tidak bisa dipukul rata. Kenapa saya bilang tidak bisa dipukul rata? Karena kita lihat lagi dari fase pelaku usaha itu sendiri, kategori produknya itu sendiri. Karena kita tahu kategori produk dari setiap brand itu marginnya beda-beda ya. Jadi kita tidak ada fee yang satu gitu, saklek fee-nya sekian gitu, tidak. Jadi kita biasanya lihat lagi banyak sekali variabel yang kita bisa diskusikan. Jadi bisa dikatakan ini project base ya. Jadi biayanya variabel, fleksibel, based on service yang kita tawarkan dan yang mereka akan ambil. Oke, biayanya ternyata cukup fleksibel begitu ya, dinamis sekali. Bagaimana kemudian yang nanti akan dikenakan kepada pengguna jasa. Lantas Bu Agustina, sepertinya ini menjadi pertanyaan terakhir saya. Target Jet Commerce ke depannya seperti apa? Target Jet Commerce ya, tadi saya sempat mendengar ada sedikit informasi bahwa kita sudah menerima investment sebesar 900 miliar ya Pak ya. Nah, dari target ini sebenarnya ada hubungan juga dengan investment yang kita terima dalam waktu dekat ini. Yang pasti pertama itu adalah kita akan lebih banyak lagi menguatkan infrastruktur ekosistem e-commerce kami. Karena di sini kami punya lumba-lumba berupa live stream service dan juga ada fulfillment service kita, fulfillment center kita ya, yang bergerak dalam services order fulfillment. And then kita juga akan lebih banyak fokus lagi meng-hire dan mengembangkan kemampuan talenta-talenta lokal kita agar lebih profesional lagi. Selain itu juga kita akan lebih banyak lagi melakukan research dan melihat lagi demand-demand dan kebutuhan-kebutuhan dari pelaku-pelaku usaha lokal dari setiap negara. Betul. Baik. Silakan Pak. Ya, itu menjadi target-targetnya begitu ya dari Jet Commerce Indonesia. Kita harapkan memang bisa lebih luas lagi, lebih besar lagi, dan tentunya layanannya bisa membantu banyak pelaku usaha untuk bisa mengoptimalkan usahanya lagi. Baik, sayang sekali waktu kita terbatas. Mohon maaf Bu Agustina pada pagi hari ini. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sukses selalu tentunya untuk Anda dan Jet Commerce Indonesia. Terima kasih Pak Fajar. Makasih. Ya. Baik pemirsa, 90 menit sudah kami menemani Anda dalam Power Breakfast. Semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Dan tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel. Saya Fajar Wayong, terima kasih, sampai jumpa, see you in the morning.